Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat dosen kami Pak Armansyah, selaku dosen telematika, kami akan persembahkan video materi sebagai tugas kelompok. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Kairinia Novalinda, Eldora Bestrinita Daily, Adinda Farah Maudina, dan saya sendiri, Priscilia Putri Hermin Purnomo, serta Johannes Hatua Siadari. Kami akan menjelaskan mengenai pencurian rekening e-money sebagai bentuk tindakan ekonomi cybercrime. Tindak pidana di dunia maya sering kita kenal dengan istilah cybercrime atau kejahatan cyber. Istilah cybercrime sama dengan istilah computer crime menurut Al Wisnubroto. Tindak pidana atau kejahatan cyber ini dapat dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, waktu, batas, keadaan, cuaca, dan faktor lainnya. Ekonomi digital atau ekonomi cyber adalah seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet dan perangkat digital. Nah, ekonomi digital tersebut membuat kegiatan ekonomi masyarakat berubah dari yang mulanya serba manual menjadi yang serba digital dan mudah. Sehingga berbagai kegiatan sehari-hari pun kini jadi lebih cepat dan praktis. Kemudahan yang ditawarkan dalam ekonomi digital secara otomatis membuka peluang bisnis pula yang luas dalam berbagai bidang. Contoh kasus tindak pidana ekonomi cyber berdasarkan lingkupnya. Dalam lingkup nasional, contoh kasusnya yaitu kejahatan yang terjadi pada pembobolan rekening bank maupun e-money. Dalam lingkup transnasional, kegiatan money laundry mempunyai potensi yang tidak baik bagi keuangan masyarakat sebagai akibat dari besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Pelaku kejahatan cyber, yaitu hacker, merupakan pelaku yang melakukan kejahatan dengan memanfaatkan teknologi. Dalam literatur, hacking diartikan sebagai penyambungan dengan cara menambah terminal komputer baru pada sistem jaringan komputer secara melawan hukum atau ilegal atau tanpa izin dari pemilik sah jaringan komputer tersebut. Para pelaku hacking yang melakukan tindakan pembobolan bank yang biasanya dikenal dengan carding, pelakunya disebut carder, melakukan transaksi atau berbelanja dengan sejumlah barang dengan nomor kartu kredit orang lain pada fasilitas e-commerce dengan terlebih dahulu menyusup dan menyadap nomor kartu kredit beserta kode sandi tersebut. Nah, perbuatan tersebut dengan manipulasi demi mengambil uang atau barang melalui akses e-commerce sehingga yang menjadi pihak yang dirugikan adalah pihak penjual karena barang yang sudah dipesan sudah diterima oleh pelaku sedangkan pembayaran atas barangnya ditolak oleh bank. Hal ini bisa dikaitkan dengan pasal 378 KUHP jika tidak dilakukan di dunia maya. Kejahatan cybercrime dalam e-commerce dapat berbentuk penipuan dengan adanya penjualan barang secara online baik melalui situs internet atau melalui media informasi elektronik, melalui gadget smartphone sebagai online shop di mana biasanya penjual tidak memiliki barang yang sebenarnya telah ditawarkan kepada pembeli. Salah satu bentuk kejahatan pembobolan nomor rekening dalam transaksi elektronik adalah infringement of privacy, yang dimana kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia, dilakukan untuk memperoleh keuntungan bagi para pelaku. Nah, kejahatan ini biasanya adalah dengan melakukan pembobolan nomor ATM dan nomor PIN, biasanya tidak hanya dilakukan dalam transaksi e-commerce saja, akan tetapi bisa dilakukan juga dalam keadaan apapun selama pelaku kejahatan ini telah mengetahui nomor ATM atau rekening, dan lebih mudah dilakukan apabila terdapat orang dalam pihak bank. Tetapi walaupun bagaimanapun juga, kejahatan ini sangat merugikan korban secara material maupun imaterial. Hal ini bersangkutan illegal access karena merupakan kegiatan atau tindakan-tindakan memasuki, menerobos, melampaui, atau menjebol tanpa hak atau dilakukan secara ilegal sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 UU ITE.
Pembobolan rekening yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan hacking atau meretas sebuah sistem dilakukan dengan tujuan atau dengan motif ekonomi, yakni dengan berbagai cara, mulai cara termudah dengan melakukan penipuan secara elektronik, menggunakan telepon genggam atau melalui pesan singkat dengan modus transaksi online, hingga kejahatan yang sudah dilakukan dengan cara melakukan peretasan terhadap sistem keamanan guna mendapatkan nomor kode rahasia pada rekening bank yang semata-mata demi keuntungan materi. Sin 20. Dalam hal tindak pidana membobol rekening dengan cara menyusup ke dalam sistem sebenarnya bisa diterjemahkan ke dalam kejahatan konvensional, yakni memasuki perkarangan orang tanpa izin. Artinya, kejahatan dilakukan dalam dunia maya hampir mirip kejahatan konvensional. Ekonomi digital membuat kegiatan ekonomi masyarakat berubah dari yang mulanya serba manual menjadi yang serba digital, sehingga berbagai kegiatan sehari-hari pun kini jadi lebih cepat dan praktis. Kemudahan yang ditawarkan dalam ekonomi digital secara otomatis membuka peluang bisnis yang luas dalam berbagai bidang. Cybercrime merupakan tindak pidana yang diakibatkan oleh komunitas sosial baru-baru ini, yang merupakan cerminan dari masyarakat nyata menjadi masyarakat maya. Kejahatan cybercrime dengan mudah dilakukan oleh oknum dan para pelaku dalam tindak pidana ekonomi yang sering terjadi dalam e-commerce. Salah satunya dengan cara menyusup dan menyadap nomor kartu kredit beserta kode sandi tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan manipulasi demi mengambil uang atau barang melalui akses e-commerce. Saat ini kita hidup di era yang serba digital, sehingga dalam kehidupan sehari-hari harus berdampingan dengan segala gadget yang ada. Banyaknya kasus tindak kejahatan cybercrime dalam alat teknologi yang sering kita gunakan membuat masyarakat risau dan selalu waspada akan peristiwa kasus tersebut. Bahaya yang ditimbulkan dari tindakan kejahatan tersebut dapat mengancam nyawa maupun harta aset milik pribadi, perorangan maupun kelompok masyarakat atau suatu badan institusi. Menurut pandangan kami, sebaiknya telah disimpulkan beberapa upaya yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, pemerintah harus lebih serius dalam menangani masalah cybercrime dengan baik, dan pemerintah membuat sebuah lembaga baru yang SDM-nya adalah ahli di bidangnya berupa informatika. Yang ketiga, kebijakan yang lebih disempurnakan yang isinya lebih mendetail mengenai kejahatan cybercrime dan serta penanggulangannya baik dalam sarana penal maupun non-penal.